Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Asosiat Bapak Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, yakni Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, yakni Ibu Hemas Haryas Harja Susetia. Dan yang saya hormati serta saya sayangi kedua orang tua beserta keluarga, yakni anak dan suami. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Analisis Pemanfaatan Aplikasi Quizizz berbasis gamifikasi dalam pembelajaran teks prosedur siswa kelas 10 MA Sunan Bonang. Yang pertama, penelitian ini melatar belakangi pada perkembangan teknologi informasi yang mana telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran yang saat ini semakin memanfaatkan teknologi digital sehingga sebagai sarana utamanya. Penggunaan teknologi digital di dalam pendidikan tidak hanya memudahkan peserta didik untuk memperoleh berbagai sumber belajar secara cepat. Salah satu pembelajaran digital yang banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah Quizizz. Quizizz di sini merupakan salah satu aplikasi yang efektif digunakan untuk menilai kerja siswa. Pemanfaatan Quizizz yakni sebagai sarana penyampaian materi. Jadi Quizizz di sini juga digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga dinilai mampu dalam membantu guru untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan kondusif. Jadi salah satu materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang memerlukan pemahaman yang baik yaitu teks prosedur. Teks prosedur sendiri di sini menjelaskan bahwa teks yang berisi tujuan, alat atau bahan serta urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Yang kedua, fokus masalah. Jadi saya di sini itu mendeskripsikan 3 fokus masalah. Yang pertama, pemanfaatan aplikasi Quizizz berbasis gamifikasi dalam pembelajaran teks prosedur. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran teks prosedur menggunakan aplikasi Quizizz. Yang ketiga, yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan aplikasi Quizizz. Yang ketiga, yaitu ada fokus masalah. Saya di sini merumuskan 3 permasalahan, yakni yang pertama, bagaimana pemanfaatan aplikasi Quizizz berbasis gamifikasi dalam pembelajaran teks prosedur siswa kelas 10 MA Sunan Bonang. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran teks prosedur menggunakan aplikasi Quizizz berbasis gamifikasi dalam pembelajaran teks prosedur siswa kelas 10 MA Sunan Bonang. Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan aplikasi Quizizz. Jadi tujuan penelitian di sini yaitu sejalan karena menjadi jawaban dari rumusan masalah. Jadi saya di sini ingin mendeskripsikan pemanfaatan aplikasi Quizizz berbasis gamifikasi dalam pembelajaran teks prosedur siswa kelas 10 MA Sunan Bonang. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Jadi di sini saya menerapkan atau mencantumkan
manfaat penelitian itu secara teoritis dan praktis. Secara penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia. Dalam teori praktis atau manfaat praktis di sini itu ada guru, ada siswa, sekolah, dan penelitian selanjutnya. Yang keenam, di sini ada kajian teori. Di kajian teori di sini saya ada 3 subbab. Yang pertama mengenai pembelajaran teks prosedur. Dapat kita ketahui pembelajaran itu merupakan proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara guru dan peserta didik di dalam kelas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pembelajaran teks prosedur tersendiri di sini itu merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Yang B, di sini ada indikator pemahaman siswa. Jadi, menurut Anderson, seseorang dapat dikatakan memahami apabila mampu membangun makna dari informasi yang diperoleh, baik informasi itu dari kegiatan membaca, mendengar, maupun mengamati. Yang C, yaitu ada pemanfaatan kuisis dalam pembelajaran. Di setiap aplikasi yang digunakan itu memiliki kelebihan dan kelemahannya. Jadi pada aplikasi kuisis di sini memiliki berbagai kelebihan. Salsabila menyatakan bahwa aplikasi kuisis di sini itu memiliki kelebihan yang dapat dengan mudah dimanfaatkan sesuai metode pembelajaran, juga sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Yang ketujuh, yaitu metode penelitian. Di metode penelitian di sini saya memaparkan subbab 5. Ada 5 subbab. Yang pertama, pendekatan dan metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jadi, penelitian kualitatif di sini itu merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data tertentu melalui kata-kata yang dipaparkan oleh penulis melalui suatu pengamatan. Yang B, kehadiran penelitian, yaitu sebagai instrumen utama. Instrumen utama di sini itu maksudnya peneliti terjun langsung dalam pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan data dan sumber penelitian tersebut. Yang C itu data dan sumber penelitian. Jadi saya menggunakan 2 data, yaitu data primer dan sekunder, di mana data primer ini data peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sedangkan sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur karya ilmiah, majalah, dan informasi lain yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian. Yang keempat itu teknik pengumpulan data. Jadi saya menggunakan teknik pengumpulan data itu ada 3, ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi di sini itu melalui pengamatan secara langsung. Wawancara, percakapan antara 2 orang mengenai suatu subjek yang spesifik. Dokumen yaitu metode dalam meneliti data yang bersumber dari dokumen seperti foto. Dan yang terakhir yaitu ada teknik analisis data. Di sini saya memiliki 4 teknik analisis data. Yang pertama, data collection, pengumpulan data, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Yang kedua, data reduction atau reduksi data. Yang ketiga, data display atau penyajian data. Dan yang terakhir ada conclusion drawing atau verification. Cukup sekian dari pemaparan materi proposal ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.